Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sofiatul Fariha dengan NIM 933101119. Di sini saya akan mempresentasikan dan sedikit menjelaskan tentang filsafat ilmu dengan judul Jalinan Filsafat Ilmu dan Agama dengan dosen pengampu Bapak Saiful Mujab. Yang pertama itu saya menjelaskan tentang ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti, sistematis, metodik, ilmiah, dan mencangkup kebenaran umum mengenai objek studi. Ilmu juga membentuk daya inteligasi yang melahirkan keterampilan atau skill. Ciri dari suatu ilmu yakni adanya objek. Dan selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu adalah pengetahuan yang mengkaji tentang masalah-masalah yang mengenai dengan segala sesuatu secara sungguh-sungguh guna menemukan hakikat yang sebenarnya. Dapat diketahui bahwa yang menjadi objek dalam filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Namun, secara garis besarnya objek filsafat terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada alam, yang kedua manusia, dan yang ketiga ada Tuhan. Selanjutnya ada agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi agama diartikan tidak kacau, tidak semrawut, hidup menjadi lurus dan benar. Agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Dalam agama itu ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan, zat yang memiliki segala yang ada, yang berkuasa, yang mengatur seluruh alam beserta isinya. Dan jalinan agama dan filsafat itu yang pertama ada agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaannya. Yang kedua ada agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah hasil spekulasi manusia. Selanjutnya ada agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat menguji asumsi-asumsi change mulai dari asumsi tertentu. Selanjutnya ada agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pemikiran. Selanjutnya ada agama mempercayai akan adanya kebenaran dan khayalan dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma agama sebagai kenyataan yang tentang kebenaran. Terus selanjutnya ada jalinan filsafat dengan ilmu. Antara filsafat dan ilmu memiliki persamaan dalam hal bahwa keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris. Perbedaan antara keduanya terutama untuk hidup, karena filsafat inilah kemudian disebut sebagai induknya ilmu pengetahuan. Antara filsafat dan ilmu memiliki persamaan dalam hal bahwa keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pemikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris. Perbedaan antara filsafat dan ilmu itu antara keduanya, terutama untuk filsafat menentukan tujuan hidup dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Karenanya, filsafat inilah kemudian disebut sebagai induknya ilmu pengetahuan. Terus selanjutnya, seperti apakah hubungan ketiga hal tersebut antara filsafat, ilmu, dan agama? Hubungan filsafat dan keseluruhan ilmu bertemu pada satu titik. Titik itu adalah semua yang ada dan yang mungkin ada yang disebut dengan objek. Akan tetapi, ilmu dan filsafat tetap berbeda, tidak sama, karena berbeda pada objek formanya. Objek forma ilmu itu adalah mencari sebab yang sedalam-dalamnya, sedangkan objek forma filsafat adalah mencari keterangan yang sedalam-dalamnya. Sementara itu, agama dikategorikan masuk ke dalam bagian dari filsafat, karena agama itu termasuk ke dalam golongan yang ada. Selanjutnya, hubungan agama dan filsafat ialah meluruskan filsafat yang spekulatif kepada keberadaan mutlak yang ada pada agama.
Sedangkan peran filsafat terhadap agama ialah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Jadi pemikiran yang ada di dalam filsafat ini harus yang berpikiran kritis dan logis. Hal ini didukung pernyataan yang menyatakan bahwa filsafat yang sejati itu adalah terkandung dalam agama. Jadi agama itu memuat suatu filsafat yang sejati. Jadi kita harus percaya karena kita kan mempunyai agama masing-masing. Jadi seperti itu. Terima kasih, segitu presentasi dan penjelasan saya. Maaf ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.